Pecinta Beta Buku News dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Alusius Eko. Kita akan berbincang-bincang beberapa hal mengenai sepak terjang Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan ke depan. Kebetulan Partai Golkar adalah partai pengusung untuk Pilkada tahun 2020 yang baru saja terselesaikan, dan untuk mengetahui bagaimana Partai Golkar mengawal pemerintahan dan juga Partai Golkar di legislatif untuk menyusun program-program strategis dalam pembangunan TTU untuk satu periode ke depan seperti apa. Di sini sudah hadir narasumber kami yang sudah tidak asing lagi untuk orang-orang TTU, dan untuk perkembangan lebih lanjut kita akan berdiskusi bersama mereka. Mari kita saksikan bersama dalam dialog interaktif bersama Ketua Partai Golkar, Bapak Christo Evi, dan juga salah satu kader partai yang baru saja dilantik sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dalam paripurna pergantian antar waktu. Jangan kemana-mana, ikuti terus dalam dialog interaktif kami. Silakan. Kita mengikuti protokol COVID. Kita mulai dengan dialog interaktif kita. Pemirsa Beta Buku News dimanapun Anda berada, saat ini telah hadir di hadapan Anda sekalian ada Bapak Christo Evi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara. Silakan. Dan juga ada salah satu kader muda Partai Golkar. Halo, siap. Bapak Dionysius Ulen yang kemarin baru saja dilantik dalam paripurna pergantian antar waktu. Pertama-tama profisiat untuk Pak Dion. Baik, untuk segmen hari ini kita akan berbicara dan berbincang-bincang mengenai sepak terjang Partai Golkar dan juga kesiapan-kesiapan Partai Golkar dalam mengawal pemerintah. Kebetulan Partai Golkar di sini sebagai partai pengusung Pilkada 2020 kemarin, Pak Christo, dan Pak Christo sebagai ketua tim kalau tidak salah, sehingga memenangkan Pilkada kemarin dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai, Pak Christo. Siap. Baik, Pak Christo, saya mulai dari Pak Christo dulu. Pak Christo, ini mungkin bisa sedikit memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan proses pemilihan, pertama dari proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemarin dulu, sehingga menuju kepada pemenangan. Mungkin yang pertama itu dulu, nanti kita akan berkembang dalam diskusi. Ya. Baik, terima kasih. Jadi proses Pilkada 9 Desember 2020 telah selesai. Dalam konteks hasil, kita sudah tahu bersama bahwa kontestasi itu telah selesai. Jadi dalam proses kemarin ada dinamika-dinamika yang berkembang, sudah kita akhiri. Pada tempat yang sekarang itu kita bersatu padu mendukung Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih atau yang sudah dilantik untuk bisa mewujudkan janji-janji kampanye yang disampaikan baik lewat dokumen visi dan misi maupun janji-janji yang disampaikan saat kampanye tatap muka dengan masyarakat.
Jadi terkait dengan proses kemarin, tentunya masing-masing kita ada 3 pasangan calon, adalah putra-putri terbaik TTU yang ingin berjuang agar memenangkan kontestasi untuk mengabdi buat masyarakat. Tapi tentunya masyarakat dengan berbagai pertimbangan sudah memilih Bapak Dr. Andreus David Juandi dan Bapak Dr. Andreus Isebius Binsasi sebagai pemimpin TTU untuk 1 periode ke depan. Jadi tentunya dalam proses itu kita menawarkan berbagai konsep, gagasan tentang bagaimana membangun TTU, mimpi-mimpi masyarakat TTU ke depan seperti apa. Jadi dengan latar belakang atau background bupati dan wakil bupati dari paket desa sejahtera waktu itu, yang notabene adalah birokrat murni, mantan birokrat, sehingga masyarakat menaruh harapan, menaruh respek, menaruh kepercayaan agar di pundak mereka mampu melakukan perubahan di TTU dengan kita menjanjikan mimpi-mimpi yang realistis tentang TTU 5 tahun ke depan atau 1 periode ke depan seperti apa, dan masyarakat tertarik. Masyarakat TTU butuh nuansa baru, pemimpin baru yang tentunya membawa harapan baru untuk perubahan di TTU, sehingga gagasan-gagasan yang kita sampaikan diterima, sehingga mayoritas masyarakat TTU menjatuhkan pilihan pada paket desa sejahtera. Oke, baik, Pak Kris, saya potong sebentar. Jadi intinya sekarang masyarakat dengan strategi-strategi pilkada kemarin, masyarakat sudah memilih Bapak David Juandi dan Bapak Isebius sebagai bupati dan wakil bupati. Nah, sebagai terlepas dari kemarin sebagai tim sukses, ketua tim, dan juga sebagai ketua partai yang mengusung paket, waktu itu paket desa sejahtera, Bapak David dan Bapak Ius sebagai calon bupati dan wakil bupati, dan sekarang mereka sudah resmi sebagai bupati dan wakil bupati untuk periode ini. Sebagai partai pengusung dan sebagai ketua partai, bagaimana nanti Pak Kristo mengkawal janji-janji kampanye itu seperti apa bersama dengan kader-kader partai yang lain dan juga partai-partai pendukung kemarin yang lain, komunikasinya seperti apa untuk mendukung program-program atau program-program yang sudah diterjemahkan dari janji-janji kampanye kemarin. Baik, jadi kami Partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung, karena koalisi kita waktu itu koalisi Desa Sejahtera ada 3 partai, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai PKB. Tentunya 3 partai ini merupakan satu kesatuan pilar utama untuk mendukung pemerintahan Bapak David dan Bapak Ius dalam menakodai TTU 5 tahun ke depan. Jadi sebagai pilar tentunya kita terus membangun komunikasi yang intensif secara partai. Karena apa? Partai ini, 3 partai ini memiliki perwakilan di DPR dalam hal ini legislatif, yang totalnya 3 partai ini, koalisi Desa Sejahtera di DPR itu memiliki 10 kursi dari 30. Ini adalah sebuah kekuatan, semua modal untuk bagaimana 3 partai ini membangun sinergitas dengan fraksi-fraksi lain yang ada di DPRD TTU untuk bisa bersama-sama mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati TTU. Jadi sebagai partai, karena fraksi adalah perpanjangan tangan dari partai, tentunya kita mendorong teman-teman kita yang di DPRD untuk bisa mengawal. Cara mengawalnya dengan cara membangun sinergitas kerjasama lintas partai dengan teman-teman yang memiliki fraksi di DPRD TTU. Tentunya semua kita, baik partai politik yang mendukung maupun tidak mendukung, kita punya tanggung jawab moral yang sama untuk kehidupan dan keberlanjutan masyarakat TTU, pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang ada di TTU. Tetapi mungkin 3 partai politik ini, Golkar, PKB, dan Gerindra, ada sebuah tanggung jawab lebih dalam tanda petik. Untuk apa? Karena sebagai partai pengusung utama tentunya selalu digadang ke depan untuk
mengawal pemerintahan ini. Jadi mengawal pemerintahan ini tentunya di DPR menjalankan 3 fungsi, itu fungsi-fungsi tugas pokok dan fungsi DPR. Kita partai politik itu kan mengawal dari sisi yang lain. Jadi partai politik itu adalah alat perjuangan rakyat. Oleh karena itu tentunya partai politik yang ada di TTU dan khususnya kami akan terus menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan lewat DPR dan pemerintah. Jadi salah satu cara yang paling praktis mengawalnya adalah tentunya apa yang dituangkan dalam visi dan misi nanti dalam waktu dekat itu dibahas dalam RPJMD untuk dituangkan dalam Perda. Nah, itu yang akan menjadi rujukan utama untuk partai politik dalam hal ini koalisi dan partai-partai yang lain yang berada di DPR, memiliki fraksi di DPRD TTU untuk sama-sama kita mengawal supaya roda pemerintahan itu berjalan, tidak boleh keluar dari koridor RPJMD yang telah ditetapkan. Karena apa? RPJMD itu kan breakdown dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, baik. Terima kasih Pak Kristo. Saya ke Pak Dionisius. Jadi Pak Dionisius, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan Bapak Dion sebagai kader partai muda yang masih tergolong muda ya, dan sekarang sudah menduduki jabatan sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, tidak panjang, sedikit saja, sebagai sebagai anggota legislatif yang baru ini dengan semangat yang masih muda ini, bagaimana nanti mengawal pemerintahan? Sudah siapkan apa-apa saja? Baik, terima kasih. Yang pertama, selamat siang. Mohon izin Pak Ketua, abang saya, Abang Victor, teman-teman sekalian, seperti yang tadi disampaikan, memang sebagai pendatang baru ya, saya sudah mencoba beradaptasi dengan situasi yang ada di DPR dan sudah mulai gerak. Memang yang selama ini sudah kita lakukan, beberapa kali ketika tidak ada agenda di gedung biru di DPR, kita langsung turun ke masyarakat, langsung jemput aspirasi. Nah, sudah beberapa hal yang sudah coba kita lakukan dan ini akan menjadi gaya saya sendiri. Ya mungkin karena kecenderungan gaya aktivis ya. Iya. Ketika publik melihat bahwa dengan daya juang yang muda, semangat yang muda, minimal bisa membawa harapan baru. Dan kita juga tidak bisa membatasi anggapan publik selalu meremehkan yang muda, tetapi saya berharap saya akan terus bekerja dengan hati yang tulus ikhlas untuk kepentingan masyarakat TTU. Sementara untuk bagaimana cara untuk mengawal proses kepemimpinan Bapak Juhadi David dan Bapak Deus bin Sasi, kita akan terus bersinergi dengan 3 partai pengusung dalam hal ini Golkar, PKB, Gerindra. Itu kurang lebih kita ada di fraksi kita ada 10 kursi, dan kita juga sudah mulai bangun komunikasi dengan teman-teman di lintas fraksi untuk sama-sama kita mendukung program Bupati dan Wakil Bupati. Memang ada beberapa yang sudah secara lisan mereka menyampaikan bahwa mendukung pemerintah, tetapi secara kelembagaan belum ada keberlanjutan. Kita berharap mungkin 1-2 hari ke depan kita akan terus berkomunikasi untuk sama-sama mengawal proses pembangunan untuk TTU yang lebih baik. Oke, baik. Baik, pemirsa Beta Kutu News dimanapun Anda berada, kita jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah break.